Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nulan Mukhalat dengan 3 digit NIM terakhir 040 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Setelah kemarin kita berhasil membahas tentang dasar-dasar dari bahasa pemrograman C++. Sekarang kita bakal lanjut untuk belajar tentang basic-basicnya, seperti apa itu pengenalan variabel, tipe data dan konstanta, kemudian struktur data dasar seperti array dan namespace, standar, vektor, kemudian dasar-dasar I/O, fungsi dan scope. Kemudian kita bakal coba melakukan konversi suhu dan juga melakukan kalkulator sederhana. Oke, untuk yang pertama langsung saja. Di sini ada variabel. Variabel adalah wadah penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Karakteristiknya yang pertama memiliki nama yang unik, ataupun ini tergantung kita kasih namanya apa, cuman biasanya variabel namanya unik. Yang kedua memiliki tipe data tertentu, ini khusus di C++ saja. Maksudnya selain di Python, variabel tidak memiliki tipe data tertentu atau tipe datanya tidak harus dicantumkan di dalam variabelnya. Yang ketiga menyimpan nilai sesuai dengan tipe datanya. Yang keempat nilainya dapat diubah selama eksekusi. Ini contoh deklarasi variabel di C++. Seperti yang saya bilang tadi, dia memiliki tipe data tertentu. Maksudnya adalah ini, dia ada tambahan pengertian integer, kemudian sini nama variabelnya, kemudian sini nilai variabelnya. Apabila di Python kita tidak memerlukan yang bagian depannya ini, kita hanya perlu menuliskan nama variabel dan nilai variabelnya. Apabila di C++ kita memerlukan menulis tipe data variabel, kemudian nama variabel, kemudian nilai variabelnya. Ini untuk tipe integer. Kemudian double height untuk tipe double. Double itu kalau di ini kayak dia kalau double itu ada koma-komanya, bukan bilangan bulat. Ini ada tipe data double dengan nama variabel height dan nilainya 170,5. Kemudian ada tipe data char dengan nama variabel grade dan nilainya adalah A besar. Kemudian ada tipe data boolean dengan nama variabelnya adalah isStudent, kemudian nilainya adalah true. Tipe boolean cuman punya dua nilai ya. Nilai pertama yaitu true, kemudian nilai kedua adalah false. Kemudian lanjut ada tipe data. Tipe data yaitu menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Sini udah ada tabel tipe data. Pertama adalah integer, dia deskripsinya bilangan bulat, berbeda dengan double yang mana dia merupakan bilangan desimal dengan presisi tinggi seperti float. Hanya bedanya double dia ukurannya 8 bit dan float ukurannya 4 bit. Kemudian ada char, dia deskripsinya adalah karakter tunggal dengan ukuran 1 bit. Kemudian ada boolean atau nilai logika yang mana nilainya cuma ada dua, yaitu true dan false, dan berukuran 1 bit. Kemudian ada string, deskripsinya adalah urutan karakter, misal kelas standar string. Perbedaan double sama float adalah rentang nilai dan ukuran memori. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, jika double adalah 8 bit dan float adalah 4 bit, jadi jangkauannya jelas lebih luas double apabila kalian masih bingung. Kemudian yang ketiga ada konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah ditetapkan. Berbeda dengan variabel yang nilainya masih bisa diubah setelah ditetapkan. Apabila kita pakai konstanta maka nilainya tetap, tidak bisa kita ubah lagi. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap, misalnya nilai pi, nilai batas maksimum dan sebagainya. Dideklarasikan dengan keyword const. Sini ada contohnya di C++. Const
konstanta double adalah tipe datanya, kemudian konstanta const yang di depan ini merupakan konstanta dan tipe datanya merupakan double, dan nama variabelnya adalah t dan nilainya adalah 3,1459. Kemudian ada konstanta kedua dengan tipe data integer dengan nama variabelnya max dan nilainya adalah 100. Maka yang p dan juga nilai max ini nilainya tidak bisa kita ubah, sudah tetap. Kemudian ada konstanta ketiga dengan nama variabel standar string app name sama dengan my application. Jadi ini ada tipe konstanta ketiga, tipe data konstanta ketiga yaitu apa ini namanya, char. Enggak, bukan char. Ini string. Dia string dengan konstanta ketiga, tipe datanya string dengan nama variabel app name dan isi variabelnya adalah my application. Ini ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan konstanta. Yang pertama, mencegah perubahan tidak sengaja. Kedua, membuat kode lebih jelas. Ketiga, memudahkan pemeliharaan. Jadi kita hanya perlu mengubahnya di satu tempat. Yang keempat ada array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam memori berurutan. Indeksnya dimulai dari 0. Indeksnya selalu mulai dari 0 dan ukurannya tetap ditentukan saat deklarasi. Sini ada cara untuk mendeklarasi atau menginisialisasinya di C++, seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal. Apabila kita mau membuat sebuah variabel atau integer, kita wajib sekali mencantumkan tipe datanya di awal. Seperti ini contohnya. Sini tipe data integer dengan nama array atau nama variabelnya numbers, dimana indeksnya adalah 5 atau berisi 5 number. Sini tuh 2, 3, 4, 5. Yang ini indeks pertama adalah 10, indeks kedua adalah 20, indeks ke 1 adalah 20, indeks kedua adalah 30, indeks keempat adalah 40, indeks ke 0 adalah 10. Salah ya teman-teman, ingat indeksnya dimulai dari 0. Jadi indeks 0 adalah 10, indeks 1 20, indeks 2 30, indeks 3 40, indeks 4 50. Jadi arti number yang di sini yang 5 ini merupakan isinya ada 5 nomor gitu. Tapi indeksnya tetap dimulai dari 0. Number 0 adalah 10, number 2 adalah 30. Begitu teman-teman. Maksudnya di sini adalah tipe apa ya namanya? Indeks kedua adalah 30, indeks ke 0 adalah 10, maka benar. Kemudian ada akses dalam perulangan. Di sini ada contohnya dalam bahasa pemrograman C++. Dia pakai for untuk perulangannya sama. Ada tipe datanya juga. For i sama dengan 0, maka i dan i kurang dari 5, maka i bakal ditambah terus. Sini ada contohnya std cout numbers i sama dengan kurang dari std endline. Jadi dia ini bakal looping terus jumlah nomornya sampai dia lebih dari 5. Apabila i nya nih masih kurang dari 5, maka dia bakal terus ngeluarin number gitu. Numbernya bakal terus ke print sampai si numbernya lebih dari 5. Apabila masih kurang dari 5, maka akan terus baris ini akan terus ke print. Oke, selanjutnya ada vektor atau array dinamis. Vektor adalah array yang ukurannya dapat berubah selama runtime. Ini nanti kita akan bahas juga apa sih std itu. Sementara ini bakal ditulis dulu di sini biar jelas gitu. Soalnya kalau kita langsung loncat ke std agak-agak gimana. Jadi kita bahas dulu dari vektor. Vektor memerlukan header, yaitu ini vektor. Nanti ada ininya, ada pembahasannya. Dia menambahkan elemen dengan pushback. Contohnya di sini
include vector. Nah, ini yang tadi maksudnya memerlukan header vector itu kita memerlukan menulis pagar include terus kurang dari vektor lebih dari. Apabila kita tidak menuliskan ini di baris paling atas kode kita, maka tidak akan bisa digunakan. Selanjutnya ada include string, ini untuk tipe data string. Nah, di sini langsung ditulis std vector, std string, data names titik 2, data names pushback Alice, data name pushback Bob, data name pushback Charlie. Ini untuk akses elemen pertama, dia caranya seperti ini. String first dengan data names 0. 0 ini maksudnya adalah indeks ke 0, karena tadi indeksnya ini cuman ada 3 tipe gitu, ada 3 data. Ini adalah indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Maka jika kita memanggil elemen pertama itu, kita tulisnya indeksnya 0, karena nanti yang muncul adalah Alice. Begitu. Kemudian perulangan mirip array statis. Sini ada fungsi lagi perulangan, size t i sama dengan 0, i kurang dari data names dot size, song i akan bertambah terus, data names i. Jadi jika i nya adalah 0, maka dia akan terus berulang sampai data yang ditentukan. Karena ini vektor, jadi kita sendiri yang bisa menentukan datanya selama masih kita runtime gitu, masih dijalanin kodenya. Kemudian ada I/O atau input dan output. Input dan output di C++ memungkinkan interaksi program dengan pengguna melalui keyboard input dan layar output. Outputnya bisa berupa seperti ini, std titik 2 double quote kurang dari. Inputnya bisa pakai cin, lebih dari var titik 2 untuk tipe sederhana, lalu std titik 2 double getLine untuk string dengan spasi. Contoh penggunaannya seperti ini. Tipe data integer dengan nama variabel age. Dia mengoutputkan ke kita untuk memasukkan umur kita. Kemudian stdcin diinputkan umur kita yang tadi sudah kita masukkan gitu. Kemudian ada lagi menginputkan ignore. Nah, ini cin ignore ya, untuk membersihkan buffer gitu. Jadi nanti dia bakal menghilangkan buffer yang ada di sini supaya bersih. Contohnya seperti ini, cin ignore standard numeric limits kurang dari std stream size lebih dari titik 2 double max. Ini kosong, di sini masih kosong, kemudian koma titik 1 slash n. Nah, itu untuk contoh cignore atau cignore. Kemudian sini ada std string name, std code, enter your full name. Kemudian di getLine lagi ini ada input getLine, setelah ada output pasti ada input. Di sini nggak pasti sih, cuman karena kita lagi contohin input output, jadi kodenya seperti ini. Maka dia bakal melakukan input std cin name. Nanti bakal muncul nama yang sudah kita masukin tadi. Nah, ini bakal muncul nama yang kita masukin tadi, hello name. Name itu yang ini yang udah kita masukin, yang full name. Kemudian umur kita, kemudian years old. Nah, jadi tadi yang slash ini fungsinya untuk membersihkan buffer. Yang slash n ini fungsinya untuk membersihkan buffer atau cignore. Kemudian lanjut ada fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali. Jenis fungsi yang dibahas yang pertama adalah tanpa parameter dan tanpa return. Contohnya seperti ini, void greet. Nah, dia tidak ada parameternya, alias ya kosong aja gitu, karena kayak ini nih. Nih, sini fungsi max, dia tanpa parameter.
returnnya. Ini contohnya seperti cout kurang dari hello world /n. Kemudian ini dengan parameter void greet person konstanta std double titik 2 string dan name, maka outputnya adalah hello sama nama kita yang udah kita masukin, semisalnya ada. Kemudian dengan return value integer add, nah ini ada data integer, ini ada variabel fungsi add yang mana ada dua ya, yaitu nilai A dan nilai B. Kemudian di return yaitu A plus B. Seperti itu apabila dengan return value. Kemudian yang keempat adalah dengan parameter dan return value. Yang pertama itu dengan contoh penjumlahan, bisa dilihat sini ada tipe data integer dengan fungsi summarize atau penambahan penjumlahan, dengan tipe data integer dengan dua nilai yaitu A sama B, maka returnnya A plus B yang hasilnya adalah AB. Kemudian adalah perkalian dengan tipe data integer dengan fungsinya product, kemudian dengan dua nilai yaitu A dan B, dan returnnya A kali B. Kemudian penggunaannya bisa kita lihat di sini, ini adalah penambahan ya, penjumlahan integer dengan nama variabel result sama dengan ini fungsi penjumlahan 5 dan data A nya, data 5 ini sebagai A dan yang 7 ini sebagai B. Jadi ketika di return maka hasilnya adalah 5 tambah 7 atau 12. Sini ada outputnya juga, kurang dari summarize result std and line. Jadi hasilnya adalah sum sama dengan 13 gitu. Kemudian ada scope variabel. Scope variabel merupakan wilayah kode di mana variabel dapat diakses. Variabel itu ada, scope variabel itu ada dua ya, scope variabel lokal dan scope variabel global. Variabel lokal dideklarasikan dalam fungsi atau blok dan dia hanya dapat diakses di dalamnya. Apabila kita mau akses di luarnya maka kita tidak bisa menggunakan variabel lokal. Berbeda dengan variabel global, dia dapat dideklarasikan di luar semua fungsi. Jadi dia dapat diakses di seluruh program. Contohnya adalah seperti ini. Ada integer global value sama dengan 100. Ini jelas banget kalau dia adalah global value karena kenapa? Karena dia di luar fungsi. Kenapa di luar fungsi? Karena fungsinya kan ini void. Karena kita masukin dia di luar fungsi, maka dia merupakan variabel global. Untuk contoh variabel lokalnya di sini, dia di dalam fungsi void. Dia di dalam fungsi void dengan tipe data integer dan local value sudah ditetapkan sampai dengan 50. Dia dalam lokal fungsi. Ini juga sama. Ada lagi sini tipe data integer dengan fungsinya main. Dia bernilai 200 dalam local main. Maka ketika ini di running ya atau di eksekusi, hasilnya adalah yang global 100 dan yang main lokal hasilnya adalah harusnya 250. Kemudian ini ada namespace. Nah, namespace ini mengelompokkan nama seperti fungsi, variabel, kelas untuk menghindari konflik. Nah, ini yang saya maksud tadi, using namespace std memberikan panggilan tanpa prefix std. Di awal kita banyak banget ya nemuin prefix std ini karena kita belum mengenal yang namanya using namespace. Jadi dia ini ada untuk menggantikan prefix std itu, supaya kita tidak perlu menuliskan std di sepanjang kode fungsi atau variabel atau kelas yang kita tuliskan di dalam kode pemrograman. Contohnya adalah seperti ini, namespace io sama dengan std. Ini wajib dituliskan di awal sebuah pengkodean yang kita mau tulis gitu, supaya tidak perlu menuliskan prefix std di setiap fungsi
atau variabel kelas yang mau kita tulis. Atau ada alternatifnya yaitu alias, bisa kita pakai juga. Aliasnya adalah ayo, sama ini agak ribet ya, masih harus pakai menulis prefix seperti ini. Kemudian cout, kurang dari baru apa yang mau kita keluarkan gitu. Jika kita pakai using namespace, kelebihannya adalah penulisannya lebih singkat, cocok untuk contoh kecil. Kekurangannya risiko bedrock nama pada proyek besar. Jadi ada plus ada minus juga. Ini kita bakal lanjut ke implementasi konversi suhu. Ini kita bakal coba mengonversi antara Celsius dan Fahrenheit. Dan juga sini kita sudah punya rumusnya dari Celsius ke Fahrenheit, yaitu suhu Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Kemudian dari Fahrenheit ke Celsius, rumusnya adalah suhu Fahrenheit dikurangi 32 dan dikali 5/9. Sini sudah ada contoh kodenya. Dia tipe datanya string dengan namanya yaitu Celsius to Fahrenheit, dan dia ada tipe data lagi double C di sini, dan juga ada variabel C. C itu untuk Celsius. Sini juga sudah ada rumusnya. Return tadi untuk Fahrenheit itu Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Kemudian untuk rumus yang ini yang kedua adalah tipe data double dengan nama fungsinya Fahrenheit to Celsius, dengan tipe data double lagi dengan nama variabel Fahrenheit. Sini dari Fahrenheit ke Celsius rumusnya adalah suhu Fahrenheit dikurangi 32 dikalikan dengan 5/9. Oke, jadi hasilnya adalah sesuai yang kita tulis tadi di sini. Program utama minta pilihan konversi, menilai suhu, dan menampilkan hasil seperti itu. Maka jika kita coba, hasilnya adalah jika kita melakukan Celsius to Fahrenheit, kita input 33 derajat Celsius, maka hasilnya adalah kurang lebih 91,2 derajat Fahrenheit. Dan jika kita lakukan sebaliknya, maka hasilnya adalah 33 derajat Celsius. Kemudian ada implementasi kalkulator sederhana. Kita menggunakan dua operan yaitu A dan B, dan operator dengan switch untuk menentukan operasi. Ini juga ada validasi pembagian, penyebut tidak boleh nol. Ini ada contoh kodenya. Sini ada double, tipe data double dengan fungsi calculate. Kemudian ada tipe data double ini variabel A, tipe data double dengan nama variabel B, dengan tipe data char dengan nama variabel OP atau operator. Lalu kemudian di sini ada fungsi switch. Switch itu apa sih? Jadi switch itu sebenarnya mirip-mirip dengan if else atau perulangan gitu, cuman dia beda aja namanya. Dia pakai nama switch case gitu. Lebih simpel juga kelihatannya. Jadi di case pertama apabila penjumlahan maka returnnya adalah A plus B. Kemudian apabila pengurangan maka returnnya adalah A kurangi B. Kemudian jika perkalian maka returnnya adalah A kali B. Kemudian jika pembagian maka hasilnya adalah A bagi B. Sini ada kondisional juga, ada pengkondisian. Jika B-nya sama dengan 0 maka dia bakal melakukan error gitu. Dia bakal menampilkan error yaitu pembagian tidak boleh 0, division by 0. Kemudian return 0. Kemudian apabila A bagi B lagi, default std ser sini invalid operator. Ini sebenarnya salah tulis ya teman-teman, harusnya bukan sama dengan 2 kali, tapi kita kasih dia ini. Nah, tanda seru supaya B tidak boleh sama dengan 0. Apabila ini maka nanti akan running kode yang ini error division by 0. Artinya kita tidak boleh melakukan pembagian dengan 0. Seperti itu. Kurang lebih program meminta input nilai pertama, operator dan nilai kedua, lalu menampilkan hasil. Ini kita bakal coba aja langsung ke implementasi di kodenya atau di VS Code.
kita coba yang namespace itu sekalian kita running yang kalkulator suhu itu yang Fahrenheit sama yang kalkulator biasa. Ini kita udah punya kodenya, yaitu konversi suhu dulu. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya bilang ya, untuk namespace std itu fungsinya supaya kita tidak perlu menuliskan nama std lagi di sini. Apabila kita nggak pakai using namespace std ini, maka kita wajib banget nulisin satu-satu di setiap kode yang mau kita tulis gitu, seperti ini. Seperti ini contohnya. Nah, apabila kita tidak menggunakan using namespace std, maka di bagian-bagian cin, nah di bagian-bagian ini kita wajib banget tulis std dulu, kemudian kita kasih ini 2 kali, baru cout, baru boleh dianggap cout di situ. Apabila karena kita sudah pakai using namespace std di sini, maka kita tidak perlu lagi menulis std di setiap fungsi yang mau kita tulis atau kelas atau apapun itu. Jadi kita coba aja latihan konversi suhunya, kita cobain. Sini sama ya seperti tadi rumusnya, yaitu seperti ini, kurang lebih sama, double Celsius to Fahrenheit. Sini Celsius to Fahrenheit, sama tipe datanya double dengan nama variabel C, dan rumusnya return nilai Celsius dikalikan 9/5 lalu ditambah 32. Lalu untuk dari Fahrenheit to Celsius, dia ada tipe data double dengan nama variabel Fahrenheit atau F, disingkat saja. Kemudian returnnya adalah suhu dari Fahrenheit dikurangi 32 kemudian dikali 5/9. Ini ada fungsi utamanya atau domain utamanya, yaitu integer main double Celsius. Ini double itu tipe data double dengan nama variabelnya Celsius, kemudian ada tipe data integer dengan nama variabel choice gitu. Kemudian sini ada cout. Langsung aja mungkin kita cobain ya, karena kodenya tadi udah dijelasin. Oke, kita jelasin dulu deh yang perulangan ini. Jika pilihannya adalah 1, maka kita akan disuruh untuk memasukkan suhu dalam Celsius. Kemudian suhu dalam Celsius dimasukkan, kemudian akan melakukan output lagi suhu Fahrenheit Celsius. Udah selesai. Kemudian jika kita milih 2, maka masukkan suhu dalam Fahrenheit. Ketika kita sudah memasukkan, maka dia akan langsung mengkonversi Fahrenheit ke Celsius. Apabila kita tidak pilih dari kedua itu, maka yang running adalah pilihan tidak valid. Langsung saja kita coba seperti tadi yang sudah kita bilang. Apabila kita masukin 33 derajat Celsius, maka harusnya berapa? Harusnya sekitar 91,2 atau 4 derajat Celsius. Ini ada error ya, bentar. Nah, kita pilih pilihan menu. Pilihan pertama adalah Celsius to Fahrenheit, pilihan kedua adalah Fahrenheit to Celsius. Kita coba dulu Celsius to Fahrenheit. Pilihan 1, kita masukkan 33 derajat Celsius. Maka hasilnya ada 91,4. Oke, seperti dugaan saya ya. Jadi kita bakal coba lagi running. Saya kurang tahu sebenarnya ini ada error di sebelah mana ya, soalnya nggak ada ini merah di sini, cuman kodenya berjalan. Jadi ya udah, kita anggap aja nggak ada error. Bisa kita coba masukin 91,4. Kode adalah 33 derajat. Kita coba lagi kode yang lain, suhu yang lain. Misal dari Fahrenheit mau kita kasih ke Celsius, bisa kita kasih 100,8, maka dia hasilnya adalah 37,7778 derajat Celsius. Apabila kita tidak masukkan keduanya, seharusnya kode akan melakukan pilihan tidak valid. Bisa kita
pilih nomor 4, pilihan tidak valid. Oke. Ini untuk kalau konversi suhu sudah selesai. Mungkin kita coba bakal yang kalkulator ini. Sama seperti tadi ya, kita menggunakan using name std karena ini wajib banget. Apabila enggak, nanti kita kerepotan harus nulis prefix std di setiap variabel atau fungsi atau kelas yang mau kita masukkan di kodenya. Sini ada baris kode utamanya, yaitu di dalam main. Langsung aja kita masukin, karena tadi udah dibahas juga untuk switch case nya. Kita masukin angka pertama misalkan 10. Kita masukkan operatornya. Kita coba dulu yang paling susah dulu. Kita coba masukin pembagian. Kita coba bagi 2. Apakah hasilnya 5? Oke, hasilnya adalah 5, maka dia berarti sesuai. Kemudian kita coba yang dilarang oleh sisi komputernya, yaitu kita tidak boleh membagi dengan 0. Kita coba bagi 100, angka pertama 100, kita bagi dengan 0. Oke, muncul error pembagian tidak boleh 0. Oke, mungkin sekian karena sudah sesuai semua. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.